Let's go Survivor. Kita meluncur menuju Bermuda. Let's go. Survivors ini dia Bermuda. Shipyard akan langsung diamankan oleh kawan-kawan daripada EVOS Divine tentunya. Kak Gendra ada lagi ya? Kak Gendra. Dua lagi Kak Gendra versus Dua EVOS. lagi gimana nih? Bigetron tetap saja akan turun. Nah tadi bedanya di Bermuda pertama ada yang ke Katul juga tapi enggak. Kali ini observatornya sama Graveyard aja. Mungkin mereka merasakan bala bantuan. Mereka membagi posisi ke 3 tempat sekaligus. EVOS Divine dan juga Kak Gendra akan seperti apa rematch yang terjadi kali ini. Setup sudah mulai dilakukan, beberapa kontainer kali ini sudah diamankan oleh pada Kak Gendra sebagai bentuk pertahanan mereka. Sudah terlihat juga pergerakan dari EVOS Divine naik ke arah atas. Apakah pergerakan yang akan dilakukan oleh Kak Gendra kali ini masih belum terlihat jelas. Karena dari EVOS sendiri juga belum selesai untuk mempersiapkan early fight mereka. Tapi hati-hati ada Joseph yang terpikir kali ini dari seorang Irap yang langsung tumbang begitu saja. Ada Stevie juga yang diaktifkan. Unggulan jumlah dimiliki oleh EVOS Divine. Maju lagi ke arah depan. Satu persatu sudah terlihat 2 player bakal tumbang daripada Kak Gendra. Apa yang akan dilakukan? Satu orang berhasil dihidupkan kembali, tapi korban sudah mulai berjatuhan daripada Kak Gendra. Ending baru satu dilakukan, 2 orang sudah di ending kali ini. Namun dari Raf masih bergerak dengan cukup bebas dengan double factor di tangannya kali ini King Kodok. Betul, ini nggak bakalan kalah untuk 2 kalinya. EVOS karena udah tahu potensi pertempuran akan terjadi. Harusnya dari teman-teman EVOS juga bersiap dengan cukup baik kali ini. Setup udah mulai terjadi juga. Mereka rumahnya di Shipyard. Jadi sebenarnya kalau kemungkinan kalah untuk kedua kalinya itu kecil banget. Kak Gendra menurut gue nyalinya emang cukup besar. Tapi mereka meleset dari perhitungan tersebut. Karena EVOS-nya yang sudah tahu dan paham bahwa akan ditabrak Kak Gendra, kali ini justru malah terhitung menang. Dapat 2 poin eliminasi, ditambah lagi dengan ada posisi Raf. Kanan kirinya lihat udah ditinggi. Udah diambil ya, tempat tertinggi di sekitaran Shipyard itu udah diambil sama 2 punggawa dari EVOS. Dan hal tersebut membuat dari Raf harusnya terkunci. Dapek, jatah yang dipegang. Ini Raf mau nunggu sampai subuh juga kayaknya nggak bakalan bisa kemana-mana gitu. Karena kalau pada kumpul dan pada datang juga, akhirnya teman-teman dari EVOS juga yang bakal unggul. Nah, baranya sudah mulai datang. Baranya sudah mulai mendekat kali ini, mencari celah terlebih dahulu. Terdengar step, datang, dan tembakan masuk. Dan serang parah kali ini berhasil. Ditutup sama serang rahasia. Ending dilakukan, 3 poin eliminasi berhasil dikantongi. Kak Gendra harus mental, Kak Gendra harus repositioning, Kak Gendra harus reset sekarang. Serta Sentosa juga sudah mulai dikuasai oleh Kraken kali ini. Yes, Sentosa sudah diawasi oleh Kraken, nggak ada RF tim di sana. Entah mungkin RF-nya sudah rotasi ke Mars Electric atau seperti apa, kita nggak tahu. Tapi dari MBR kali ini akan berjumpakah dengan salah satu player daripada Kak Gendra yang sudah melakukan reset, tapi enggak, ternyata launchpad akan digunakan, reset kembali Dark Call. Di sana seorang diri, 700 koin masih dia miliki. Ada vending machine kah manis, langsung saja digunakan. Tapi kita melihat Kak Gendra yang kali ini posisinya terpisah satu sama lain. Ini akan menjadi bencana untuk mereka. Walaupun Graveyard belum disadari juga nih sama kawan-kawan daripada MBR. Awas, ini lewatin, nggak ketahuan itu Dad. Berkamuflase di sana, nggak ada upaya. Balik lagi, masih. Nah, ketahuan yang kedua. Itu tadi dilewatin sekali, balik lagi kalau nggak ketahuan lagi. Gila, aduh, langsung dikeroyok sama 3 player sekaligus. Dad pun pada akhirnya tuh, itu lucu banget. Lewat sekali, iya, tidak ada siapa-siapa. Aku hanyalah angin. Itu hampir aja guys terjadi tragedi Graveyard ya. Gue pikir bakal jadi tragedi Graveyard gitu kan. Terus, woi, Raf pengen rematch kah? Gegabah juga gue lihat-lihat Raf ya. Pengen rematch, berharap EVOS sudah nggak ada, ternyata EVOS masih ada dan menunggu di sana dapat poin eliminasi tambahan gratis dan Kak Gendra harus terseok-seok lagi. Reset dan juga revive bisa dilakukan oleh Kak Gendra, tapi dengan posisi mereka yang berbeda antar satu sama lain, ini juga akan memiliki resiko cukup tinggi. Nastar Kediri harus berotasi lewat laut, untungnya laut sekarang lagi beku-bekunya, jadi masih aman untuk jalan gitu. Ini rotasi ini nih. Rotasi Jawa kuat nih, gue inget banget nih dari Rimnam Village bergerak ke Mars lewat laut guys. Nggak mau lewat hangar, nggak mau lewat daratan gitu kan. Coba untuk muter jauh banget dan EVOS 5 poin eliminasi sudah didapatkan. Kita lagi-lagi tidak disajikan adanya pertempuran yang dilakukan oleh Dewa nih Julia. Iya, balik lagi. Ini udah masuk menit keempat, Dewa tuh tidak tercium baunya di early. Dan kalau kita melihat Todak sudah mulai memantau pergerakan daripada Bigetron Delta. Tembakan sudah mulai dibuka. Diam saja? Tidak. Mereka akan memberikan perlawanan terhadap tim Todak sembari melakukan moving ke arah depan dan membuat daripada tim Todak kehilangan Bigetron Delta untuk sementara waktu. Todak hati-hati, lu ditungguin balik nanti tuh sama tim Bigetron Delta. Karena at least ini Bigetron ini udah punya informasi dari arah belakang ada satu tim. Mereka harus ngambil jalan yang ya memutar sedikit. Kalau nggak mau di instant pick sama kawan-kawan Bigetron, nice decision. Akhirnya
akhirnya mereka memilih untuk tidak mengambil jalur yang sama dengan Bigetron Delta karena resikonya terlalu tinggi. Mereka akan mendapatkan balasan. Tapi ternyata di sisi lain kita lihat ada fight yang terjadi antara EVOS Divine dan juga MDR. Pertukaran pun terjadi di mana Unknown 7% kali ini harus di-revive terlebih dahulu. Medikasi dilakukan oleh seorang Ray Granat. Returas ke depan tapi ada Chrono yang diaktifkan. Follow up masih ada oleh kawan-kawan dari EVOS Divine kali ini. Yang mana 3 player langsung all in. Begitu saja. Sorry guys, gue kasih lihat dikit King udah ketawa deh. Ya Google Chrome tadi yang digunakan ya kawan-kawan ya. Jadi agak kaget sebenarnya. Oh gitu Bay, itu pembalasan lu Bay. Iya. Oke. Chrome kata gue langsung kenapa jadi ada yang buka Chrome padahal dia lagi main FF kata gue. Tapi oke, biar dipukul mundur 3 orang kandas kali ini. Rehan sendirian dan baru aja di revive. Kawan-kawan dari EVOS Divine dapat poin yang berhasil. Ya Rehan udah main lagi. Rehan udah main lagi. By the way guys, tadi tuh gue habis dapat info kan Rehan itu tadi ada main juga di turnamen yang lain dan berhenti di pertengahan game karena kabarnya nenek dari Rehan itu berpulang ke rahmatullah. Jadi buat yang nonton kita sisihkan waktu kita sebentar aja untuk kirim Al-Fatihah ya buat almarhumah nenek dari Rehan, sorry. Semoga diterima. Cukup baik. Ya, gue lagi berdoa gila betul, lu ya. Betul. Semoga diterima amal ibadahnya oleh Yang Maha Kuasa. Sorry banget guys ini gue ke distract. Dan semoga Rehan dan juga keluarga dikuatkan ya. Amin. Boleh semuanya langsung di kolom komentar berdoa semuanya. Amin. Buat almarhumah nenek dari Rehan. Betul ya. Dan respect juga buat Rehan. Dia tetap bertanggung jawab karena gini guys. Pro player itu bukan sekedar hobi guys, itu udah jadi pekerjaan. Dan Rehan yang lagi terkena musibah terus masih tetap bisa main, ini gue respect sebesar-besarnya sama beliau. Dan beliau tetap profesional menjalani tugasnya gitu ya. Dan kita akan melihat terlebih dahulu kali ini pertarungan bakal coba untuk terjadi kembali di area Shinok. Rame banget abangku, ada api gerangan yang terjadi ini ARF, Kraken dan juga Onyx Olympus sangat bertempur terlebih dahulu. Jack mulai mencari info di sisi atas, ada 1 orang. Druid bakal coba untuk menggoyang-gayung terlebih dahulu dengan penggunaan Kluol, tapi 2 anggotanya Anonim pun gadas dan tidak bisa bertahan karena ada Kraken dari arah yang tidak terduga. ARF untuk di posisi ke-12. Namun hey, EVOS juga udah kehilangan 2 membernya. Entah apa yang terjadi, tapi Kraken dengan PD mereka sadar bahwa udah ada yang mereka kenokin. Mereka coba untuk nyamperin, mereka coba untuk dapetin poin eliminasi tambahan, tapi itu adalah tim yang berbeda. Onyx masih bisa bertarung kali ini. Lionel Susana berhasil menumbangkan ke arah 1 orang kiri terlebih dahulu. Jack yang ada di area bawah juga akan memberikan follow up. Tembakan coba untuk dilakukan. 1 Rebel Rush bakal coba untuk digunakan terlebih dahulu. Lionel Susana pun kandas di tangan seorang Jack. Tumbang dia dan masih bisa terlebih dahulu di revive karena ada Unknown juga yang akan datang memberikan bala bantuan dan kali ini menambah pundi-pundi poin. Kraken ngamuk, Kagendra pun tusun di posisi ke-11. Balas dendam EVOS terpenuhi kali ini Julia. Balas dendam EVOS terpenuhi, tapi Onyx Olympus kalau permainan mereka seperti ini tidak bisa mereka mengejar ketertinggalan atas Dewa United Apollo. Bahkan Kraken masih cukup tangguh kali ini berhadapan dengan Onyx Olympus yang menyisakan 1 player saja di sana. Jack tadi sudah menjalankan tugas dengan cukup baik. Buying time yang dilakukan cukup lama sehingga membuat Jack pun mampu membuat kawan-kawan dari Kraken gak sepenuhnya mulus untuk menumbangkan daripada Onyx Olympus. Tapi decision making mereka untuk mengutus 1 player langsung cabut begitu saja pada akhirnya membuahkan hasil sehingga Onyx masih bisa regroup kembali. Meskipun it's gonna be hard tapi bisa harusnya. Dan kita lihat lagi ada 1 player daripada Onyx Olympus yang lagi berhasil terpick off. So, ini akan menjadi berat banget buat Onyx Olympus, King Kodok. Betul. Jelas berat banget karena mereka harus ngulang lagi dari awal dan ini akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Kraken tiba-tiba meledak, 9 poin berhasil mereka amankan. Nah, Dewa akhirnya diganggu sama EVOS, guys. EVOS yang bakal nurunin Dewa kali ini. Kata EVOS ini Dewa mau turun sendiri apa diturunin? Langsung ditabrak terlebih dahulu dengan adanya Kiki yang juga harus tumbang. Revive coba dilakukan karena seorang Adrian. Nampaknya Kiki yang bakal coba dibangkitkan, tapi Kedai sama Rasha 2 lawan 3. Apakah mereka akan berhasil untuk mendapatkan kemenangan kali ini? Karena jelas tidak akan baik-baik saja. Terbuka dari Kluolnya. Sudah coba untuk memutar sisi kanan dan juga kiri. Kita dapetin 1 orang Adrian. Ending coba dilakukan tapi Zax berduel. Di sana berhasil unggul terhadap seorang Kedai. Rasha pun kandas. EVOS tidak bisa menurunkan Dewa. Dewa
masih tetap di atas. Dan 9 poin berhasil mereka amankan. EVOS tumbang di posisi ke-10. Waduh. Tapi ini balik lagi ya guys. Dewa ini udah hilang 2 player. Kita akan melihat variabel yang berbeda kali ini di game ketiga. Apakah Dewa dengan kehilangan 2 manpowernya akan bisa untuk make it sampai ke arah late game, atau ini akan menjadi bencana untuk Dewa United Apollo. EVOS sempat menyulitkan Dewa United Apollo, tapi kita lihat dari seorang Zax yang tadi sempat dibilang makin kodok, apakah masih bisa di kompetitif? Ternyata lihat pembuktiannya jelas nyata di depan mata lu, Dok. Iya lagi udah menang. Gede tadi emang kondisinya sekarat juga ya. Tapi maksud gua dengan lo masuk terus nembak muter kayak gitu bisa langsung connect tembakannya juga, itu adalah hal yang luar biasa. Dan Gede justru harus menghilang. EVOS terlalu greedy nampaknya. Setelah mereka menang di beberapa pertarungan, mereka ingin lebih lagi untuk mengejar ketertinggalan. Namun sayang harus tumbang di tangan Dewa itu sendiri. Ih, seneng banget Nggak masalah. Masih bisa. Kenapa? Lu seneng kenapa? Ini semuanya tuh langsung pada berdoa Al-Fatihah, ngedoain neneknya Rehan. Terima kasih guys terima atas kasih doanya ya. guys. Semoga Rehan masih bisa fokus lagi di sisa game yang tersisa. Betul. Doa terbaik lah ya untuk Rehan. Tapi kita akan lanjut lagi, Yohanik. Olympus kali ini kehilangan 2 anggotanya. King Kong kandas begitu saja. Tembakan bakal berbuka. Skybin datang. Jack gak akan bisa kemana-mana, dimakan oleh Unknown kali ini. Dan Skybin juga coba untuk ikut campur ke dalam pertarungan. Kraken masih bisa menambah pundi-pundi poin dalam eliminasi mereka. Mereka harus sadar di depan ada satu tim yang berbeda. Kalau mereka gegabah, mereka yang bakalan dimakan oleh satu tim tersebut. Karena setup di rumah yang sudah dilakukan, lantai 2 sudah diamankan. Kraken secara jelas terpantau. Kali ini cuman ada 3 anggotanya. Udah kemakan zona juga lagi. Ini Unknown mau kemana? Mohon maaf. Oke, mau ke arah vending machine. Dia coba untuk melakukan satu revive, cuman posisinya udah terbaca. Onyx Olympusnya tumbang di posisi ke-9. Yang menariknya adalah dengan Onyx Olympus tumbang, berarti persaingan Dewa akan semakin kecil lagi kali ini untuk mendapatkan gelar juara. Skybin, hati-hati. Kalau kontak dia, tembakan masuk ke arah kepala, membuat dari serang Skybin harus terjatuh begitu saja. Gak masalah, masih tetap bisa untuk dibangkitkan, revive juga. Lionel Susana yang bakal coba join kali ini. Dan Kraken akan lebih berpikir untuk bermain secara objektif. Mereka akan ngambil sisi jauh dari rumah L tersebut ya. Aduh, itu tadi kasihan banget ya, Onyx dihimpit oleh 2 tim sekaligus, ada Kraken dan juga 10% mood. Tapi kalau kita lihat kali ini dari kedua tim tersebut sudah mengamankan compound yang cukup solid sejauh ini untuk bertahan, mengupayakan upaya defense yang cukup tebal kali ini, sulit sekali untuk ditembus oleh pada musuhnya itu sendiri. Dan kalau kita melihat Bigetron Delta kali ini coba untuk bergerak dari sekitaran Bima Sakti, mengamankan area high ground, coba untuk clearing area lagi. Belum terlihat adanya pergerakan yang cukup berbahaya bagi Bigetron Delta. Yang berbahaya di sini adalah 10% mood dan juga Kraken Esport. Karena keduanya sudah mulai melakukan serangan satu sama lain. Dibuka dengan adanya Glue Melter tadi, beberapa eksplosif yang sudah coba dimasak. Josephnya ke-trigger dari seorang OB. Tadi dia lagi coba untuk memasak satu granat, tapi kayaknya sulit banget karena udah sedikit terdelay. Dan oke, MT9 dari seorang OB connect kali ini ke arah satu player. Ini akan membuat Hongkong dapat Kraken kesulitan menghadapi tim 10% mood masuk ke arah dalam. Ada save yang diaktifkan tapi terlalu banyak duel. Ruang gerak sedikit sempit dan pada ini Kraken Esports hilang di tangan 10% mood. Ya, akhirnya ditundukin juga ya dari Kraken ya, setelah mereka melewati pertempuran yang sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa. Tapi melawan 10% mood bukan hal yang bagus nampaknya. Guys, sumpah guys, ini 10% mood harus diambil sama esports sih menurut gua, karena Liga Nasional sebentar lagi bakal mau mulai gitu kan, Liga Lokal mau mulai. Jadi sayang banget nih kalau potensi kayak 10% mood ini nggak diambil, karena potensi kemenangan tuh ada di antara mereka gitu. Dan kita akan lanjut terlebih dahulu, adanya Todak dan juga Bigetron. Setup sudah mulai terjadi di antara keduanya. Glual demi Glual sudah mulai coba dibuka. Dewa masih ada 10 poin eliminasi dan juga dapat satu sisi tengah dari zona yang sudah ditentukan. Arsenal di arah belakang diamankan oleh 10% mood terlebih dahulu. MBR udah sulit untuk masuk ke dalam zona. Begitupun dengan Pesaka dan juga Todak. Serta Inastar serta Bigetron juga harus bertempur dulu sebelum mereka masuk dalam zona. Inastar Kediri berhasil dilulantahkan di posisi yang ke-7. Gagal mereka untuk memulai pertarungan yang indah. Dan kali ini zona terakhir akan terpantau di dalam posisi Dewa yang sudah berada di tengah. Mereka akan menjadi target dari berbagai macam tim yang melihat karena mereka. Tembakan balasan coba dibuka. Kiki bakal coba di-revive. Tapi lihat Northnya dapetin satu orang di sana. MBR di sisi lain juga harus tumbang di posisi yang ke-6. Dan 10 poin Dewa masih belum bertambah, tapi mereka masih cukup kuat dalam defensif kali ini. Masih kuat, tapi kalau lu lihat ini North aja cuma punya satu Glual, posisi dijepit dari segala arah banyaknya tim. Mereka nggak nurunin tempo sama sekali, bahkan mereka yang memberikan cukup banyak pressure terhadap tim-tim yang berdekatan dengan mereka. North
kehilangan cukup banyak health point, tapi gol terakhir akan dibuka oleh seorang Lord. Froning sambil melakukan medikasi pun akan menjadi jalan bagi seorang Lord. Sementara Adrian dan kawan-kawan akan coba untuk membuka mata mereka lebih lebar lagi, bergerak ke segala arah. Arsenal terlihat ada 10%, tapi Zaxnya pun tumbang. Masih bisa di revive, masih ada beberapa gol yang bisa untuk mereka gunakan, dan ada juga batu besar. Tapi kalau kita lihat, tim Todak masuk ke arah jantung pertahanan daripada 10% Bud. Vesaka Esport di arah belakang sudah ternotis juga oleh Dewa United Apollo. Beberapa tembakan sudah mulai dibuka, tapi Vesaka tidak akan diam begitu saja. Skylar dikirim ke arah Dewa United Apollo, bergerak ke arah sisi kanan. Dewa tidak mau terlibat pertarungan yang cukup krusial di arah depan. Bigetron Delta masih menanti siapa kira-kira yang akan datang ke arah mereka. Dewa United Apollo, oh nice banget dari seorang Kiki. Ini dia, Delta One pun tumbang, hilang di tangan seorang Kiki. Monster Truck sudah sama nebeng, ternyata itu Vesaka punya, tapi ada 10% mood yang naik juga ke arah Monster Truck yang digunakan. Tembakan demi tembakan dikirimkan ke arah seorang David. 10% mood harus bergerak karena zona sudah mulai bergerak di arah belakang mereka, tapi Monster Truck yang terbakar bergerak ke arah Bigetron Delta akan menjadi incaran dari 4 player, menjadi fokus dari Bigetron yang pada akhirnya Vesaka Esport pun tumbang di posisi keempat. 3 tim tersisa. Obey kali ini coba membangun beberapa gol, tapi sayang sekali dari seorang Skybeam terlalu free, nampaknya menyulitkan sekali. Bigetron Delta satu orang tumbang, misalkan 2 player saja kali ini di antara 2 tim yang masih utuh secara personel. 13 poin eliminasi King Kodok. Betul, masih bertambah lagi karena kalau kita melihat udah ada Bigetron yang bakal coba diincar kali ini. Coba dihancurkan dari keluar yang ada. Namun 10% Mood bakal coba join ke dalam pertarungan. Nice banget dari Battery Hitam yang bakal coba dibuka connect karena beberapa keluar langsung coba diterabas. Lubu Daping masuk begitu saja bersama dengan seorang OP kali ini. Lubu berhasil dapetin 1 pertukaran terjadi. Adrian mendapatkan seorang Daping, tapi 2 orang tidak bisa tertahankan. Dewa United akhirnya gak berhasil dapetin Buya. Mereka tumbang di posisi ketiga dan sekarang 2 lawan 2. Bigetron versus 10% Mood. Revive masih bisa dilakukan, harusnya masih ada 4 anggota yang masih bisa bermain kali ini. Obey akan ngebuka jalan di sisi kanan kali ini. Sudah ada Delta 1 juga masuk dari tengah. 1 jam sudah berlakukan melawan 3 orang. Cukup sulit dan pasti ditumbangkan. Delta 2 tidak akan bisa bertahan dan kali ini 10% Mood berhasil mendapatkan Buya. Buya untuk 10% Mood.